Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis citangis jisim ngaprong nasilantangan nyang Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi. ya Allah pangraksa jagat. Bagi masyarakat Sunda dan warga Jawa Barat, pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama para tokoh ini. Para tokoh tersebut terkait erat dengan sejarah masuknya Islam ke wilayah Jawa bagian barat. Salah seorang tokoh tersebut bernama Raden Sangara atau Syekh Sunan Rahmat Suci yang lebih dikenal dengan nama Prabu Kian Santang. Yang hunyar di juru negeri milang laku esi. Prabu Kian Santang sendiri merupakan salah seorang putra Prabu Siliwangi yang lahir dari Nyai Subang Larang. Cerita Prabu Kian Santang merupakan sebuah cerita yang sangat melegenda di hati masyarakat Sunda. Meskipun dalam alur ceritanya banyak pengurangan dan penambahan. Girimis citangis jisim ngaprong nasilantangan nyang hunyar di juru. Dari berbagai cerita, baik cerita dari masyarakat ataupun media sosial, ada beberapa kisah yang menceritakan tentang pertemuan Prabu Kian Santang dengan Sayyidina Ali dan pengejaran kepada Prabu Siliwangi yang notabene ayah kandungnya sendiri. Apakah cerita itu benar atau cerita yang dibuat untuk menyudutkan kedua tokoh ini? Mari kita kupas sedikit demi sedikit, dimulai dari perjalanan Prabu Siliwangi. Rasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Menurut banyak cerita, Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi memiliki 3 orang istri. Istri pertamanya adalah Nyai Ambetkasih atau Nyai Rambut Kasih, putri dari Ki Gede Sindang Kasih. Yang kedua, Nyai Subang Larang, putri dari Ki Gede Ing Tapa, penguasa Singapura atau Cirebon. Yang ketiga, Nyai Kentring Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal, Raja Kerajaan Sunda.
Seperti yang diceritakan pada video sebelumnya, Nyai Subang Larang merupakan seorang wanita muslimah yang sangat patuh. Dengan suara merdunya, ia melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang membuat Prabu Siliwangi terpesona. Dalam sepenggal kisah ini, ada sebuah kalimat Prabu Siliwangi terpesona dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, bukan terpesona oleh orang yang melantunkannya. Ini membuktikan sang raja sangat menghormati lantunan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nyai Subang Larang. Bahkan menurut beberapa tokoh mengatakan, Prabu Siliwangi masuk Islam di saat itu juga. Amit ampun nyaparalun ka Gusti Nu Maha Agung. Bukan hanya dari cerita saja, ada sebuah prasasti yang menjadi saksi sejarah yang kini tersimpan di Museum Bogor. Prasasti tersebut dikenal dengan prasasti batu tulis. Di dalam batu tulis tersebut terukir sebuah kalimat, Diwastu Dia Wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Menurut pemerhati sejarawan, kalimat tersebut dipastikan Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim. Jadi, cerita pengejaran Prabu Siliwangi oleh Prabu Kian Santang tersebut tidak relevan, bahkan memutar balik sejarah yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Gusti Nu Maha Agung. Cerita kedua yaitu pertemuan Prabu Kian Santang dengan Sayyidina Ali Karumallah Wajhah. Cerita pertemuan Prabu Kian Santang dengan Sayyidina Ali tersebut begitu terkenal, baik di media sosial ataupun di masyarakat. Meskipun ada beberapa kejanggalan dalam alur ceritanya, tetapi cerita tersebut sudah melekat di hati orang Sunda sehingga menimbulkan sebuah keyakinan. Ada banyak versi tentang cerita ini. Ada yang mengatakan hal itu terjadi dengan adanya kekuatan gaib. Ada juga yang mengatakan pertemuan tersebut terjadi di dalam mimpi, dan ada yang mengatakan hal tersebut benar-benar terjadi. Bagi pemerhati sejarah yang menelusuri cerita masyarakat tersebut, mereka melakukannya dengan pendekatan ilmu sejarah dan ilmu bantu sejarah serta beberapa manuskrip, prasasti, dan buku-buku sejarah kuno yang dianggap valid. Salah seorang pemerhati sejarah mengangkat sebuah cerita tentang Prabu Kian Santang dari sebuah manuskrip kuno milik Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam tulisannya, ia menceritakan adanya dua tokoh yang berbeda zaman tetapi namanya sangat mirip. Tokoh tersebut bernama Rakean Sancang dan Kean Santang
atau yang sering kita kenal Kian Santang. Dalam manuskrip tersebut ditemukan beberapa kalimat yang mengisahkan tentang sahabat Imam Ali, yaitu seorang pangeran yang berasal dari timur jauh atau Nusantara kita. Sang pangeran tersebut pernah ikut berperang bersama Imam Ali dalam beberapa perang, termasuk perang Siffin. Meskipun dalam manuskrip itu tidak dikatakan siapa sebenarnya pangeran timur jauh tersebut, tetapi beberapa analisa mengatakan pangeran timur jauh tersebut bernama Rakayan Sancang. Cerita tersebut diperkuat dengan adanya kesamaan zaman. Berbeda dengan penelusuran seorang ahli filolog yang dimuat oleh sebuah situs. Dalam penelusurannya, ia menuliskan ada fakta sejarah penting mengenai tokoh, peninggalan, silsilah, kisah-kisah, dan gelar yang digunakan untuk menyebut para penguasa di Nusantara dari masa ke masa. Kesimpulan dalam tulisan tersebut menegaskan adanya gelar dan dialek yang dipakai masyarakatnya Nusantara kita. Begitupun dengan sebutan Kian Santang. Ini merupakan sebuah sebutan, bukan nama asli. Kata Kian awalnya berasal dari kata Rakrian yang diambil dari bahasa Sangsekerta yang artinya pangeran atau pemimpin. Seiring dengan perubahan zaman, terjadi perpindahan kisah dari generasi ke generasi. Kata Rakrian berubah menjadi kata Rakeyan. Dari Rakeyan menjadi Kean, dan akhirnya menjadi kata Kian. Hal yang sama terjadi dengan kata Sancang. Sancang sendiri merupakan sebuah tempat, tetapi karena dialek dan perubahan generasi, akhirnya kata Sancang berubah menjadi Santang. Jadi berdasarkan ahli filolog tersebut menyimpulkan bahwa Kian Santang dan Rakeyan Sancang adalah tokoh yang sama, yang dikisahkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun sampai hari ini. Dalam salah satu situs lain yang dimuat oleh seorang penulis, ia mempublikasikan ada salah satu sumber tertulis yang didapatkan dari sebuah padepokan di Banten mengenai kisah Prabu Kian Santang tersebut. Dalam buku tersebut dikisahkan bahwa pertemuan antara Kian Santang dengan Imam Ali terjadi di Mekah setelah peristiwa Fathu Mekah sekitar 629 Masehi. Pertemuan tersebut memang disengaja atas perintah dari sang ayah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menuntut putranya agar mencari guru
yang ilmunya lebih mumpuni. Begitupun dengan pihak pengurus makam Prabu Kian Santang mengatakan bahwa Prabu Kian Santang benar-benar bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali. Hal ini diperkuat dengan adanya 4 makam orang Arab Baduy yang dibawa oleh Prabu Kian Santang untuk membantu menyebarkan agama Islam di Pajajaran. Dari beberapa versi yang dikemukakan para ahli sejarah, jelas tidak ada peristiwa pengejaran Prabu Kian Santang kepada ayahandanya. Wallahu alam. Lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ditinggalkan rukun. Inilah makam Prabu Kian Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Prabu Kian Santang bukan hanya sekedar sejarah tentang sosok seorang putra mahkota yang sakti saja, melainkan sejarah Kian Santang pada hakikatnya adalah kisah yang menggambarkan tentang kedatangan Islam di tanah Sunda. Sebuah ajaran yang agung mengenai prinsip-prinsip kehidupan. Sebuah ajaran mengenai bagaimana seharusnya manusia dapat menjalankan kehidupannya di dunia yang fana ini. Wallahu wafiq, akhwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.